Masih, mulai. Dia kayak detik aneh. Ya ora ono. Oke, saya bacakan lagi CV dari Kang Hasyim, moderator kita yang di sebelah kanan yang pakai baju koko itu warna apa ya? Nah itu. Oke, untuk nama beliau yaitu Hasyim, tempat tanggal lahir Demak 24 Mei 1990, alamat asal Demak, domisili Masjid At-Taqwa Ganesha Purung Kekancan Mukti Betulungan Semarang, kuliah di UIN Walisongo Semarang, S1 jurusan tafsir hadis, untuk S2 jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, yang untuk sekarang semester 4. Pengalaman organisasi ketua alumni Pondok Pesantren Al-Anwar Meranggen 2013-2016, ketua MJ tahun 2013, dan lain-lain, masih banyak sekali ya. Dan untuk kesibukan saat ini bekerja sebagai pekerja sosial pendamping narkoba di Sayung, Demak. Dan yang sebelah kirinya ada Dr. Andes Haji Indra'in Al-Muzaidin Masyuri M.A.D, dosen UI Walisongo Semarang, Usuludin. Dan tak lupa juga beliau adalah alumni dari Pondok Pesantren Al-Anwar Meranggen Demak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tolong sana agak sana ya. Bunganya agak sana. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Yayasan Ruhiyah, kami hormati segenap sekolah formal yang ada di lingkup Yayasan Ruhiyah ini, yang kami hormati Dewan Guru, semuanya yang ada di Yayasan Ruhiyah ini, yang kami hormati pula narasumber kita yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Enam Muzakidin M.A.G. Kemudian narasumber yang kedua yang insya Allah berperjalanan kan ya, yaitu Pak Sarif Sabilullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini telah melimpahkan nikmatnya, hidayahnya serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat
dan bersama-sama marilah kita ucapkan syukur dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tidak lupa marilah bersama-sama kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita diakui sebagai umat Rasulullah dan mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini tamu undangan yang hadir SMA, SMK ya, setengah atau ada MTS juga? Oh, MTS. Di MTS, SMP, SMA, MA, SMK. Berarti terus dulur kabeh ya. Yang bawa HP bisa di silent ya. Tapi yang nggak bawa nggak usah di silent. Koncone kok roboh kok silent. Ya, sebelum masuk di tema kita pada seminar pagi hari ini, pesantren dan globalisasi. Pesantren dan globalisasi. Globalisasi itu kalau adik-adik semuanya memahami globalisasi itu seperti apa? Globalisasi ibaratnya pesantren itu kan identik dengan ketradisionalan ya, tradisional, ngaji model tradisional, sembarangan model tradisional. Sedangkan zaman itu sekarang semakin hari semakin dari waktu ke waktu itu semakin maju. Peralatan juga semakin hari semakin canggih. Maka dari itu bagaimana santri-santri ini yang backgroundnya dia belajar di pendidikan formal maupun non formal itu bisa menghadapi kemajuan zaman. Jadi di sini nanti insya Allah narasumber kita yaitu Pak Dr. Inam Musyidin dan nanti juga dengan Bapak Saleh Sabulullah insya Allah akan memberikan gambaran-gambaran kepada adik-adik semuanya untuk bagaimana kita ke depan bisa menghadapi kemajuan zaman yang semakin hari semakin meningkat. Sebelumnya akan saya bacakan CV atau kurikulum vitae dari Bapak Dr. Inam Musyidin. Tempat tanggal lahir yaitu Semarang 20 Oktober 1977. Alamat di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Pedurungan Lor. Email kalau menyangkut ya. Mungkin nanti ada komunikasi lebih lanjut atau mungkin nomor HP aja lah. Nomor HP itu 0815 662 4004. Saya ulangi 081 566 24004. Untuk riwayat pendidikan yaitu SD Menggaron, kemudian MTS Futuyah 1, kemudian MA Futuyah 1, kemudian S1-nya di Wali Songo Semarang, S2 di Wali Songo Semarang, S3-nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi dari pengalaman Bapak Inam ini, beliau lulus S1 yang rata-rata standarnya kalau cepat itu 4 tahun, paling lama 7 tahun. Terkadang banyak mahasiswa-mahasiswa yang idealis. Oh, aku tak betah-betah nawe ning kampus tak kol-kol ke 7 tahun. Ada yang mahasiswa saya ingin segera cepat, setelah itu saya meneruskan lagi. Dan Bapak Inam ini termasuk orang yang ingin selesai cepat, kemudian lanjut lagi di pasca selama 2 tahun. Jadi S1 dan S2 ditempuh selama 6 tahun. Selama 6 tahun. Dan itu selesai wisuda S2 itu masih ada teman yang masih di semester 14 S1. Jadi ada yang sampai dipol-polnya sampai 14 semester atau 7 tahun. Itu beberapa mahasiswa yang biasanya idealis, kepingin ini, kepingin itu,
Kadang ada yang pengen aku tak usaha sih sedurunge lulus, dayane ngono. Ternyata ketika disambi jadi pengusaha dan jadi mahasiswa ternyata agak berat. Terkadang jadi mahasiswa ini dikalah nih, tugas-tugas ora digarap, skripsi ora digawe, akhirnya mundur-mundur rak kroso wis tuwa ning kampus. Jebule kanca-kancane sing pengen cepet wis lulus S2, wis dadi dosen. Lanjut, organisasi yang beliau tekuni saat ini, yang masih aktif saat ini, yaitu PCNU Kota Semarang, kemudian MUI Jawa Tengah. Moto hidup beliau yaitu jadilah orang yang bermanfaat. Ya, mungkin ini sekelumit cerita atau sekelumit riwayat dari Bapak Dr. Imam Muzahidin. Sebetulnya ini tadi beliau sudah menyiapkan PowerPoint. Dikiranya ada LCD dan layarnya begitu kan. Pikir saya juga begitu ya guys. Tapi nggak apa-apa lah. Ini untuk teman-teman semuanya, dimohon bisa yang bawa buku bolpen bisa dicatat. Nanti untuk kapan-kapan pas mau tidur bisa untuk motivasi jenengan semua. Ya, memang ilmu itu diikat dengan tulisan. Ilmu itu memang berada di hati, tapi kalau nggak diikat dengan tulisan, nanti dia bisa lari. Begitu. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya pemaparan dari narasumber Bapak Dr. Imam Muzahidin, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwwata illa billah. Kepada Romo Yai Hanif, keluarga yang bermuliakan, pada guru-guru saya yang ada di Yayasan Futuhiyah yang saya hormati, dan semua siswa-siswi Futuhiyah serta siswa-siswi dari sekolah yang lain yang hadir pada pagi hari ini yang saya banggakan. Hari ini kurang lebih setengah jam, 1 jam kita akan berbicara tentang pesantren dan globalisasi. Ada 2 hal penting yang akan kita bicarakan. Pertama, eksistensi pesantren. Selama ini kalau Anda memahami pesantren itu apa? Ono kiai ini, ya, ono santri ini, ono kajian kitabnya, ada asramanya, ada musola atau masjid tempat ibadah. Minimal komponen ini harus terpenuhi untuk sebuah eksistensi pesantren. Apa yang diajarkan pesantren? Ngaji. Apa lagi? Akhlak, tirakat, konposo, nah Senin, Nyenin, nah Kemis, sholat, rohan. Nah, rohan itu apa fungsinya? Kemandirian, ya kan? Ya. Terus ditempa dengan gaya hidup ala kadarnya. Nah, cukup turu lesehan. Nek pondok turu lesehan lo yang bukan nih. Apa maneh nak dikai spring bed tambah reso tangi mati. Namanya cah pondok itu cukup diberi lesehan, diberi tikar, ngono wae wis turune ngorok, subuh reso tangi kalau tadi buka. Terus ada lagi apa? Suruh tahlilan, ya. Maulidan. Ini berarti apa? Menjaga nilai-nilai aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di pesantren khasnya itu santri, sani sandangan tri telu. Mulanya sandangannya santri telu, peci, kelambi, sarung. Makanya saya datang ke sini tidak pakai celana. Nah, kata rasa membahas celana. Pakai santri itu biasanya gitu. Ciri-cirinya santri itu sani sandangan tri telu. Berarti santri itu sandangannya minimal telu. Peci, baju, sama sarung. Orang sandalan nyokor biasa. Nah,
Cah pondok, ciri-ciri cah pondok senengane gosok. Nah, sing biu ketara ora tau duwe sandal. Saya ini tradisi yang harus dihilangkan, bukan tradisi yang harus dilestarikan. Ini tradisi ini duwe sandal, kaos kaki, ojo sepatu nang ya, itu pesantren. Terus pesantren itu tempat kita mengaji kitab-kitab salaf. Di pesantren lah tempat yang bisa mempertahankan eksistensi kitab-kitab salaf. Kitab-kitab kuning itu yang menjaga kalian-kalian. Ya, kita diajarkan setiap saat bahasa Arab. Awit cilik, awit tangi jenggele itu ngomongnya bahasa Arab. Gitu? Tangi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Song salat jamaah, wiridan, bahasa Arab meneh to? Wiridanmu bar salat subuh apa? Hah? Wiridanmu turu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donga isu ira barbar. Dingklu, kancane wis bubar jeng dingklu. Khusuk. Jadi khusuknya loro, siji pas wiridan, loro pas turu, kalau pas mangan. Nah, mangan iki khusuk meneng wae, juk-juk entek. Nah, ngaji pakai kitab kuning juga bahasa Arab. Ini luar biasa, pengembelengan bahasa Arab. Sehingga dapat kita katakan pesantren adalah tempat di mana kita mengenal bahasa Arab, melestarikan bahasa Arab, dan mengetahui bahasa Arab. Sehingga sangat lucu. Lugu tur lucu. Apa sih? Lucu, wagu, dan aneh. Kalau Anda jebolan pesantren ora iso bahasa Arab. Nah, karena setiap hari Anda itu makanannya bahasa Arab. Nah, di pesantren ada makna gandul. Tahu makna gandul? Nah, Arab pegon. Tulisannya bahasa Arab tapi bahasa Jawa. Ya, raimu kok rai soto Arab sithik ning wong ranggit berarti raimu Arab pegon. Urunge mancung kaya wong Arab tapi wong Bon Batur. Nah, ini termasuk Arab pegon. Nah, itu diajarkan di pesantren. Pesantren berarti benteng untuk mempertahankan apa? Bahasa-bahasa Jawa yang dipakai di Arab pegon. Ono utawi iku ini Anda tidak akan mendapatkan pelajaran ini di luar pesantren. Tidak ada. Koma zaitun, koma wis ngadeg, sopo zaitun zaid. Biar ini zaid kon ngadeg terus ora kesel. Ja'a zaitun, ja'a wis teko sopo zaitun ya. Iki mulai kapan? Teko terus. Doroba zaitun kalba. Sinten? Doroba mukul sapa zaitun zait kalba ing asu. Aku mesake asune. Ya ono ya nek dikeplaki. Boyo gawe contohe sing kreatif lho. Tapi ketika kita tanya sama sang kiai, ini kenapa contohnya selalu zaitun? Kalau tidak aktornya lain, misalnya Jaa Alex. Jaa, enggak, apa kata kiai? Zaitun ini berasal dari kata zada yazidu zaida. Apa artinya zada? Tambah. Semoga tambah ilmunya, tambah keberkahannya, tambah sing cendek-cendek tambah dure, gering-gering tambah dagingnya, nah, sing lemu tambah. Jadi kata kiai gitu, zaitun itu tafaul. Semoga santri-santri tambah ilmunya, tambah kerasane, tambah barokah dan lain sebagainya. Itu ceritanya. Nah, ini tidak akan Anda temukan model pembelajaran seperti itu di luar pesantren. Ini khasnya pesantren ya. Terus kemudian yang khasnya pesantren lagi apa? Ta'dimul ustaz wa auladi. Ta'dimul ustaz, ta'dimul ilmi wa ahli. Memuliakan ilmu dan gurunya. Ini tidak akan Anda temukan di luar pendidikan pesantren. Di pesantren itu kalau bawa kitab yang benar itu santri itu begini atau begini. Mana itu orang kaya cah sing nyaknah
Bukune dilempit, kok kene mburi krek. Nah. Ana orang. Ana, ndi? Wong teko ora? Dipoto. Di pesantren itu memuliakan kitab, memuliakan guru. Kalau Anda salaman dengan guru Anda, saya masih ingat saya kan dulu kan sini. Saya dulu ini sekolah saya dulu ini. Nah, ruang kelasnya di sini dulu. Nah, saya ingat kelas 3 Sanawi saya di sini. Dulu papak geladak dulu, lantai 2, papan, jadi nakut. Nah, bocah-bocah itu nak melayu, gludak doang brol. Nah, saya kira alhamdulillah kita sudah cor-coran kabeh enak. Itu dulu gitu. Saya mau ngomong apa Mas? Memuliakan guru ya. Saya kalau salaman itu sama almarhum Mbah Yai Ahmad Mutohar, salaman dengan siapa Mbah Yai Sposo, itu kita jarak 2 meter itu saya sudah merunduk ya. Ada nggak anak sekarang gitu? Akhirnya tadi ini model kayak aku ini. Alhamdulillah jadi dosen. Saya kuliah sampai S3 jadi doktor, bukan dokter Andes ya. Dokter Andes itu S1 zaman dia. Doktor. Sekarang udah ada dokter Andes itu pemerintah nggak mengeluarkan dokter Andes nah. Keberkahan ilmu itu yang kita dapatkan ya. Nanti salaman ono sing ekstrim, santri nak salaman karo gurune nanti diolah-walik ning kitu. Sok. Nanti dilebokke ning cangkeme bareng. Biayane nggoake telu wis ilang kabeh. Lho iki ndi wae kowe jebul colongi bocah-bocah. Jadi barokah Pak, barokah jebul karo lolos. Alhamdulillah. Ini maling aja santri orang boleh barokah, boleh akik ini. Nah, seperti itu. Ini fenomena ini tidak akan Anda temukan di luar pesantren. Terus, tapi ada image negatif pesantren apa? Gudiken. Santri kalau masuk pesantren pasti bokongnya gatel. Nah, sing akeh ketara iki. Nah, orang sikile gudiken. Tangane gudiken. Apa meneh? Tumonen. Nah, iya. Sudah, kita ngomong, kita fair ya, memang begitu. Ya, tidak usah malu. Saya juga orang pesantren. Saya juga dulu mengalami, karena aku ini keluar airnya itu dulu, gatal-gatal, keluar airnya. Saya mengalami itu. Apa alasannya? Bisa jadi bukan karena persoalan kebersihan dan tidak, bisa jadi dulu di rumah itu kan tidak ada acara, tidak ada kegiatan. Masuk pesantren, kemudian ada rutinitas sekolah, ngaji, wiridan, stres Anda. Nah, di antara tanda-tanda stres itu gatal. Nah, jadi awakmu kok gatel, aku nembe stres. Apa tanda gatel? Apalagi sampai kamu budikan, itu stres. Kamu mikir terus pikiran sirahmu kan anget tuh. Nah itu akhirnya sudah metu tumone. Jadi tumor itu tanda bahwa kamu berpikir keras. Nah cawe dok, sing akeh tumone berarti cerdas. Setuju lah. Nah, sing setuju berarti akeh tumone. Oh iya, saya itu punya anak saya. Anak saya perempuan yang pertama, tak mondokin yang pondok anak-anak. Mulai habis TK. Jadi saya masukkan pesantren, lulus TK, langsung saya masukkan pesantren anak-anak. Sama, tumone. Mau nafas sambangan satu bulan satu kali toh. Nah, nanti istri saya yang itu dijeritin langsung panen, krotok. Ini tanda kalau ilmunya sudah masuk. Jadi nabi rubudikan, ilmu murung lebu mana? Karena rubudikan dikali budik. Ini sisi jeleknya. Apalagi sisi jeleknya pesantren. Orang kalau ngomong kita jelek, 1 budikan, 2 tumonen, 3 jorok.
Anak pesantren terkenal jorok. Joroknya apa? Air akhirnya sampah ning ndi. Bar mangan tinggal lunga. Oh terus senane maidu nang panganan. Panganan koyo ngene ora enak dikekno, tapi mlebu terus. Ayo. Panganan atos ngene ora enak. Nah, itu. Tapi pesantren dengan segala kekurangannya, saya anggap pesantren merupakan benteng aswaja, benteng akhlak, benteng spiritualitas yang ada di negara kita ini. Dan Anda perlu tahu, sebelum Indonesia merdeka, pesantren sudah ada. Sehingga pesantren adalah pendidikan tertua di Indonesia. Ini yang harus bangga kalau Anda menjadi bagian dari pesantren. Anda nggak usah malu. Nah, kemudian globalisasi menuntut kita menjadi orang yang harus bisa mengikuti zaman. Apa tanda-tanda globalisasi? Zaman modern, tanda-tandanya satu, semua online. Ya, ciri-cirinya sekarang ini online. Informasi bisa diakses setiap saat. Hari ini Anda kalau tidak mengikuti acara ini bisa gabung di Facebook saya. Ini siaran live Facebook saya. Tidak harus di sini. Orang bisa menyaksikan acara ini. Ini zaman now. Nah. Yang dekat jadi jauh, yang jauh dari dekat. Ada grup WA, ya? Grup WA. Telah meninggal dunia si fulan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga husnul khotimah. Amin amin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga husnul khotimah. Wong sing takziahi ning online kabeh. Mayite ora sing takziah. Sing neng omah yo jawab, terima kasih, terima kasih, terima kasih, amin 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 amin, terima kasih, amin amin. Kabeh sak omah nyekel HP kabeh. Akhirnya mayite ngamuk, ya wis aku tak mangkat dhewe aku kuburan. Mayite akhirnya tangi. Kesuwen bocah do ngurusi HP kabeh. Jadi yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Contoh, mahasiswa saya itu kalau di kantor karena wifi kan kantornya. Anak 10 kumpul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini donding lu kabeh. Utuk. Tidak ada yang bersuara. Siapa yang berbicara tangan? Ini maka kebenaran ayat ini. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Besok di hari kiamat itu Allah membungkam mulut-mulut kita. Mulutnya dibungkam. Dan tangannya yang berbicara. Orang usah ngenteni dino kiamat. Zaman now itu kalau bicara pakai tangan. Halo, hai, KM DMN, kamu di mana? AQDSEK, aku di sekolahan. DHMKN, dah makan. BLN belum. SM sama, KR kere. Nah. Jadi sekarang ini komunikasi tidak pakai apa? Tidak pakai lagi mulut, pakai apa? Tangan. Wah, modelnya Anda punya Instagram. Wah, kono bar musik langsung di-lock. Wing. Wah. Sweet picture. Wah, gambar yang bagus. Wah, langsung di komen. Sekarang seperti itu modelnya. Ini satu realitas yang tidak bisa kita bantah. Santri boleh menggunakan itu dengan catatan kalau tidak mengganggu pelajaran Anda. Tapi saya yakin justru malah mengganggu pelajaran Anda. Maka untuk zaman Anda ini, sanawi, aliyah, nggak usahlah pakai itu. Nanti suatu ketika kalau sudah. Terus kemudian ciri-ciri orang modern lagi apa? Mereka ini mementingkan materialistik, hedonistik, yang penting seneng, duitnya akeh. Kriteria sukses itu bukan orang yang sukses ilmunya, tapi orang yang duitnya akeh. Nah, biasanya ini mertua-mertua itu, calon mertua, kalau ada anak laki-laki ngelamar, itu yang dilihat apa? Tumpaane. Wah, ngelamar kok nggawa Fortuner, nggawa Pajero Sport. Wah, monggo. Tapi nek sing nglamar iki mau nggawa Honda 95. Nggawa Aster ya, di starter ngantek kudu ping 10. Ngantek kudu diborong sih. Iki kira-kira ditampa berapa?
Padahal iki mau apal alfiyah sungsang walak-walik. Apal alfiyah, apal Quran ning tumpakane Honda 95. Iki mau cai teko maca Quran ra iso. Tapi dia ini tumpakane sugih, raketan gaya tok. Karena sekarang bisa gaya dengan rental ya. Rental. Itu enggak usah Anda kalau ingin gaya sugih, enggak usah kudu tuku. Nah, sekarang bisa. Rental mobil banyak sekarang. Anda mau rental model apa ada? Ada model yang paling koyo selebritis. Anda mau rental Toyota Alphard, ada. Terus gayanya kayak wong sugih. Baru ki terus nikah, nangis wae seminggu sing wedok. Takone, "Ono apa nduk nangis wae?" Menang wae. Terus dikai kertas nulis rental. Jebule mobilnya rental kabeh. Alhamdulillah. Nah, ini zaman ini itu orang lebih mengejar dunia daripada akhirat. Sampai menyekolahkan anak di pesantren eman-eman. Nyekolahke anak kuliah di perguruan tinggi berbasis agama Islam pun mereka ogah-ogahan. Anak saya nanti mau jadi apa? Anak saya kalau saya masukkan pesantren jadi apa? Anak saya nanti kalau kuliah di Fakultas Agama Islam mau makan apa? Nah, ini jelas-jelas penyesatan. Padahal yang namanya dunia, asalkan Anda mau ikhtiar, saya yakin ada namanya rizki. Padahal itu yang terpenting kan. Nanti suatu ketika kita pasti akan mati semua. Orang tua kita akan mati. Siapa yang akan menuntun sakaratul mautnya kalau ada orang anak yang tidak punya agama? Itu nanti saat orang tua kita mati, Anda ini yang santri-santri mentalkin, bu nyebut tuh, nyebut, but. Ini malah kode wae. Nyebut tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Innalillahi. Husnul khatimah. Ini sing celengan akhirat, waladin sholihin yatullah. Ini sekarang ora patek di buku. Orang-orang tua itu sekarang tidak begitu memperhatikan itu karena apa? Ini faktor hedonistik, materialistik. Pengennya uripe enak, penting sugih, duwite akeh. Akhirat nanti. Nah, ini salah satu salah satu kekurangan kesadaran masyarakat kita betapa pentingnya agama. Globalisasi memang menuntut itu ya. Hidup enak, sembarang enak. Sampai sekarang saking enaknya itu gimana ya? Dulu kalau nyetel televisi itu kan harus nunjuk, sekarang pakai remote. AC pakai remote, mobil buka pakai remote, ya kan? Anda mau beli apa? Mau cari ojek, Gojek online, masuk. Anda mau cari mobil rental, tinggal masuk di satu aplikasi, nanti mobil datang. Sampai Anda mau cari makan siang nanti, masuk di GoFood. Food online. Sekarang itu nggak ada yang ada. Semua Anda butuh pulsa, butuh uang. Semua datang ke tempat Anda. Sampai ini baju kotor, laundry online. Nanti datang menjemput anak Anda. Sampai cari istri online. Akhirnya nanti Anda juga pengen ilmu yang online. Efeknya apa? Gurunya Syekh Google. Nah, ini efek zaman modern. Santri kiblatnya tidak lagi di kitab-kitab Turath, tapi kiblatnya di Google. Mau tanya Syekh Google, saya mau tanya Syekh Google, apa hukumnya? Nah, sekarang sedang tren apa ini? Apa hukumnya nikah siri? Ini ketara wis tuwa kebelet itu. Nikah siri adalah, langsung Wikipedia keluar. Terus kemudian praktek nikah siri. Bagaimana? Langsung kita semangat mendengar dia bisa ngomong nikah siri. Nikah siri itu nikah yang tidak terlihat. Berarti gue nikah karo jin. Jin ora terlihat. Nikah karo setan ini berarti nikah siri. Kan ora ketok. Nah, ini gejala yang tidak kita inginkan ya. Nah, sehingga kesimpulannya pesantren di tengah kemajuan zaman seperti ini idealnya tetap berperan. Apa peran kita? 1. Mempertahankan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Membentengi
Kenakalan remaja lewat ta'allum, belajar, mengajar. Sabu dari luar negeri seberat berapa ton itu? 6, sekian ton. Ini masuk sudah ke Indonesia. Nah, Anda ini jangan sampai terkena narkoba. Ini bahaya sekali. Kalau Anda sudah terkena sabu, sarapan bubur. Kalau sarapan bubur apa? Ini sabu tenan. Ini Anda kalau sudah kecanduan, Anda bahaya. Hidup Anda hanya tinggal menghitung hari. Karena Anda kalau sudah kecanduan, nanti ginjal Anda rusak, saraf-saraf Anda rusak, ya tunggulah kematian Anda. Sehingga ingin membunuh generasi, menghilangkan satu generasi, itu nggak usah pakai bedil, cukup dicekokin narkoba. Nanti mereka teler kabeh, mati karepe diri. Nah, ini tidak kita inginkan, ya. Nah, bagaimana cara menghindari itu? Cari pergaulan yang bagus, ya. Santri itu ya kumpulnya podo-podo santrine. Santri itu jangan sampai kumpul sing orang genah-genah. Pasir 1 truk kalau diberi beras 1 sak, itu dibilang beras atau pasir? Pasir. Berasnya 1 truk, pasirnya 1 sak, dibilang apa? Beras. Sehingga lingkungan Anda itu sangat menentukan, ya. Santri kumpulnya ya sing api-api, santriwati ya bodohe sing api-api santriwati. Jangan sampai Anda kumpul dengan orang yang tidak jelas akhlaknya, tidak jelas akidahnya, tidak jelas pendidikannya. Nah, ini nanti Anda bisa ikut-ikutan ke sana. Terakhir, saya beri motivasi begini. Nanti kita perbanyak dialog saja. Saya ingin cerita begini. Dulu saya sekolah sanawi itu sambil sekolah diniyah saya. Sekarang malah nggak ada diniyah. Ada nggak? Neng pondok di Futuhiyah sekarang ada nggak ya Mas? Kayaknya nggak ada. Menghafalkan tek-tek nahwu sorof itu penting, ya. Fa'ala fa'alu, fa'ala fa'alu, fa'ala fa'alna, sebuah apalagi aja kuwi tok. Sampai yang belakang itu fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan wa huwa mufa'ilun fa'il. Nah, baik, saya dulu kelas 3 sanawi sudah di luar kepala. Hilang kabeh. Kelas 1 aliyah saya sudah bisa baca kitab kuning saya. Nah, makanya wajib bagi Anda untuk giat belajar. Yang wajib dihafalkan. So, gimana Pak? Kamu nggak usah mikir so jadi apa. Saya dulu nggak pernah berpikir saya jadi dosen ya. Yes, pokoknya boleh ilmu terus. Nanti yang kedua pesan saya, kalau kamu sudah kuasai bahasa Arab, kejar itu bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggrismu kok nggak bisa kursus. Saya dulu kursus ya. Saya kelas 2 aliyah, kelas 3 aliyah, saya kursus bahasa Inggris. Ambil di situ Gayam Sari. Sekarang tadi sudah tutup. Dulu di Pedurungan ke sana dikit. Kursus bahasa Inggris. Sehingga saya kuasai itu. Karena kalau Anda ingin melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi, S2, S1, S2, S3, bahasa Arab, bahasa Inggris jangan sampai terlewatkan. Kalau sekolah Anda fasilitasnya kurang mendukung itu, cari di luar. Saya dulu begitu saya. Nah, ini sekedar sharing saja. Semoga bisa memberi motivasi kepada Anda. Yakinlah bahwa rezekimu itu mengikuti ilmumu. Kalau ilmumu banyak berkah, rezeki akan didapatkan dengan mudah. Ya kan gitu. Hal yastabil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dan yang tidak? Tentu tidak sama. Yarfa'illahu alladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beramal saleh. Salatnya setinggal ke, qobliyah ba'diyahnya dilakukan, salat duhanya itu dijalankan, malam salat tahajudnya, Senin, Kamis. Apa lagi?
Bos pokoknya baca Qurannya, Yasin, Waqiah, Tabarok, baca. Jadi ikhtiar dohir dilapisi dengan ikhtiar batin. Kadang kan ada yang ngomong, kok gimana nih kiai masih hidup semua, kita mau jadi apa ya? Kiai ini udah orang mati-mati. Wah, itu berarti itu lagi kiai mau cepat mati, kesusu pengen jadi kiai. Ada itu santri yang bilang begitu. Saya pas ziarah ning makam Mbah Ibrahim, ada anak-anak gitu. Ayo kita ini sekolah ngaji gini, kiai jadi urip, maksud kita mau jadi kiai, kiai ini jadi urip. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, saya kira begitu. Ini pembicara kedua sudah datang. Ganti sesi dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pemaparan dari Bapak Dr. Enam Musyidin.